Di sini pentingnya kita mengetahui maqasidus syariat. Apa yang ada di balik penetapan hukum syariat. Kalau itu kita tahu, pasti membuat kita bersemangat untuk mengerjakan sebuah ibadah, karena bukan lagi sebagai kewajiban. Bahkan yang tidak wajib pun akan kita kejar itu kalau kita tahu apa fadilah yang ada di balik hukum itu. Kenapa begitu sulit sebahagian orang untuk mengeluarkan zakat hartanya? Karena jadi beban. Kadang dicari-carikan akal-akalannya agar zakat tidak dikeluarkan. Diganti semua barang yang ada di rumahnya agar nisabnya bisa berkurang. Jadi ada orang punya uang yang sudah sampai nisab, karena nggak mau bayar zakat, akhirnya dia berbelanja semaunya. Ganti kursi sofa, ganti kulkas, ganti semuanya, sehingga nanti uangnya kurang dari nisab. Kalau dia berbelanja itu untuk mengurangi harta dari nisab, haram hukumnya, berdosa dia. Padahal uang dia kan, tapi niatnya yang salah. Nah, oleh karena itu, kalaulah mereka paham apa yang akan dia dapatkan dari memberikan hartanya, ini saya tidak akan menjadi beban. Yang ada justru adalah semangat untuk melaksanakannya ketika dia sudah tahu apa yang akan dia dapatkan. Bagaimana beda nanti antara orang yang tahu maqasid dan yang tidak tahu maqasid. Kalau seandainya ada orang meninggal, lalu kita ikut melayat, sampai nanti pada saat dia disolatkan, terkadang yang cerita-cerita di luar itu lebih banyak daripada yang ikut menyolatkan. Padahal dia cerita-cerita aja, di dalam ada orang yang sedang disolatkan. Kalau ditanya, kamu kenapa tidak ikut menyolatkan? Jawabannya, hukumnya kan fardu kifayah. Diandalkan fardu kifayah itu untuk meninggalkan sebuah ibadah. Itu ciri-ciri orang-orang yang tidak tahu dia maqasid. Hanya mengandalkan hukum. Kalau mengandalkan hukum, beban. Ibadah itu jadi beban bagi kita. Padahal dalam hadis Nabi kan, barang siapa yang melayat lalu dia ikut sampai menyolatkan, falahu qirat, dia mendapatkan pahala 1 qirat. Kalau ikut pula dia nanti sampai menguburkan, falahu qiratan, dia mendapat 2 qirat. Ada sahabat yang bertanya pada Rasul, ya Rasulullah, wa mal qirat? Qirat itu apa itu ya Rasulullah? Seperti apa itu besar qirat itu? Dijawab oleh Rasul, 1 qirat itu mithlu jabalin azim. Dalam satu riwayat, mithlu jabali Uhud. Jadi 1 qirat itu sama besarnya dengan bukit Uhud. Kalau ikut pula sampai dia menguburkan, dapat dia 2 bukit Uhud pahala. Kira-kira kalau ini kita paham, akankah kita bersemangat untuk ikut mengerjakan sholat jenazah atau tidak? Dan yang dibutuhkan oleh si mayat itu, kita mendoakan dia saat sholat tadi kan? Bukan kita hadir-hadir begitu aja. Kadang kita hadir ceritanya macam-macam. Kadang ketawa-ketawa pula sambil menghadiri jenazah. Entah apa-apa yang diceritakan. Nabi juga mengajar itu. Kalau kalian menghadiri jenazah, jangan ucapkan kecuali yang baik-baik saja terkait dengan jenazah itu. Kenapa demikian? Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena para malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Jadi apa yang baik yang kita tahu dari tinggal, alhamdulillah, gara-gara beliau inilah dulu saya pernah kesulitan di satu hari, dialah yang membantu saya. Bocor ban motor saya, tidak ada orang kenal saya, lewat dia bantu saya. Malaikat akan mengaminkan. Jangan ceritakan yang buruk-buruk. Nah, ini dulu nih pernah makan gorengan zero tidak dibayarnya. Atau makannya 5 bayar 3 umpamanya kan. Malaikat akan aminkan juga. Amin. Jadi dosa bagi dia kan. Jadi semua diatur oleh agama.